Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Fadilah, NIM 18029-139 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Modal Pembelajaran Discovery Learning terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMP Negeri 29 Padang. Yang pertama yaitu pada bab 1, pendahuluan. Kita akan ulas pertama subbab tentang latar belakang masalah. Nah, seperti yang telah kita ketahui, masalah merupakan suatu kesenjangan atau suatu keadaan ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, harapan dalam penelitian ini yaitu agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami konsep matematika. Nah, namun pada kenyataannya masih rendahnya kemampuan pemahaman konsep pada siswa kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Kenyataan ini didapatkan setelah kita melakukan survei atau observasi ke sekolah yang bersangkutan. Nah, apa saja penyebabnya? Yang pertama yaitu masih banyak di antara siswa tersebut yang berasumsi bahwa matematika itu pelajaran yang sulit dan menakutkan. Akibatnya banyak di antara mereka itu yang bersikap acuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa itu sering menekankan teknik menghafal rumus tanpa mempunyai konsep yang matang. Yang ketiga, kebiasaan dari siswa itu sendiri yang hanya menerima dan mengingat materi dari guru tanpa adanya usaha mereka untuk menemukan suatu konsep tersebut secara mandiri. Nah, dari masalah tersebut, jika dibiarkan akan berakibat yang pertama, kemampuan pemahaman konsep matematika siswa rendah. Yang kedua, tujuan pembelajaran matematika tidak tercapai dengan maksimal. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini menawarkan suatu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Nah, alasan penerapan model tersebut yang pertama, karena model pembelajaran discovery learning menekankan siswa dalam menemukan konsep secara mandiri. Nah, sehingga itu tentu saja akan berdampak positif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa tersebut. Yang kedua, proses pembelajaran dengan model discovery learning itu dapat menuntun siswa aktif berdiskusi kelompok, yaitu dari awal hingga akhir pembelajaran sampai mereka berhasil menemukan suatu konsep tersebut. Nah, pada subbab selanjutnya yaitu tentang identifikasi masalah. Nah, dari latar belakang yang telah saya kemukakan tadi, maka didapatkan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rendahnya pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua, siswa yang bersikap acuh dalam proses pembelajaran karena adanya pandangan bahwa matematika itu pelajarannya sulit. Yang ketiga, pembelajaran yang berlangsung itu masih berpusat pada guru, sehingga siswa masih pasif atau kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kebiasaan siswa yang hanya menerima dan mengingat materi yang diberikan oleh gurunya, tanpa adanya usaha dari mereka untuk menemukan konsep tersebut. Jadi mereka hanya menerima suatu konsep dalam bentuk yang sudah jadi atau dalam bentuk final saja. Yang kelima, masih rendahnya hasil belajar matematika siswa. Nah, untuk batasan masalah, yang pertama, model pembelajaran yang diterapkan adalah discovery learning, yaitu pada kelas eksperimen, dan model pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Nah, untuk yang kedua, kemampuan yang diukur adalah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan pokok bahasan materi tentang perbandingan. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan di kelas 7 pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 7-1 dan 7-2 SMP Negeri 29 Padang. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tadi, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran discovery learning lebih baik dari kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan pembelajaran langsung? Nah, yang kedua,
Bagaimanakah perkembangan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar menggunakan model Discovery Learning pada siswa kelas 7 SMP Negeri 29 Padang? Nah, pada rumusan masalah ini, pada rumusan masalah pertama itu merupakan pertanyaan tertutup, yaitu ada kemungkinan jawaban iya atau tidak. Sedangkan pada rumusan masalah kedua, yaitu bagaimanakah, merupakan suatu pertanyaan terbuka yang memberikan jawaban berupa deskripsi atau penjelasan panjang. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran Discovery Learning lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep siswa yang belajar dengan model pembelajaran langsung. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan menggunakan model Discovery Learning pada siswa kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Manfaat penelitian terbagi atas dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu sendiri, pertama memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan. Yang kedua, yang pertama itu khususnya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik. Yang kedua, dapat memberikan gambaran kepada guru tentang penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sedangkan untuk manfaat praktis sendiri, penelitian ini bermanfaat bagi siswa, sekolah, guru, peneliti, dan bagi peneliti lainnya. Kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Subbab pertama yaitu tentang kajian teori. Nah, teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini, pertama, tentang pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran matematika ini saya menghimpun teori-teori tentang pengertian matematika dan pembelajaran matematika serta tujuan pembelajaran matematika. Nah, untuk teori pemahaman konsep matematis, saya menuliskan tentang pengertian, indikator, serta pentingnya pemahaman konsep matematis bagi siswa. Nah, pada materi ketiga, yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Terdapat di dalamnya tentang pengertian, sintaks atau langkah-langkah pembelajarannya, serta keuntungan penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Yang keempat, teori tentang model pembelajaran langsung. Di antaranya ada pengertian, ciri-ciri, sintaks, serta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran langsung. Selanjutnya, penelitian relevan. Di sini saya menggunakan atau mengambil 3 buah penelitian dari jurnal. Yang pertama yaitu dari Solikatun Anissa tahun 2016. Jadi, perbedaan atau keterbaruan penelitian saya dari penelitian Solikatun Anissa ini yaitu dari segi jenis penelitiannya. Jenis penelitian saya yaitu True Experimental Design. Sedangkan pada penelitian Solikatun Anissa tersebut, dia menggunakan jenis penelitian eksperimen semu. Yang kedua yaitu penelitian dari Ukti Lutfaida tahun 2015. Berbeda dengan penelitian saya dari segi variabel penelitiannya. Variabel bebas pada penelitian saya yaitu penerapan model Discovery Learning pada kelas eksperimen dan penerapan model pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Dan variabel terikat pada penelitian saya yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Sedangkan pada penelitian Ukti Lutfaida, itu variabel bebasnya yaitu metode dan pendekatan pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya yaitu penguasaan konsep matematika. Nah, untuk penelitian dari Dwi Mesari tahun 2012, itu bedanya dengan penelitian saya, yaitu dari segi variabel penelitiannya. Variabel bebas pada penelitian saya kan model pembelajaran Discovery Learning pada kelas eksperimen dan model pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Sedangkan pada penelitian Dwi Mesari, itu variabel bebasnya merupakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Nah, seperti itulah kebaruan atau perbedaan penelitian saya dari penelitian tersebut. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran Discovery Learning lebih baik daripada model pembelajaran langsung terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Kerangka konseptual sebagai berikut.
Jadi kita mulai dari sumber masalah. Selanjutnya didapatkan atau diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut, yaitu sebanyak 5 masalah, seperti yang telah kita tulis pada bagian identifikasi masalah di bagian bab 1 tadi. Selanjutnya, lalu masalah-masalah yang telah diidentifikasi tersebut kita atasi dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning pada kelas eksperimen dan menerapkan model pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Lalu, pada masing-masing kedua kelas tersebut, kita lihat hasil post-testnya. Pertama kan kita berikan post-test kan, lalu kita lihat hasil post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut. Lalu kita analisis masing-masing hasil post-test tersebut. Setelah itu, barulah kita dapatkan suatu kesimpulan yang merujuk kepada jawaban hipotesis yang telah kita kemukakan tadi pada sebelum kerangka konseptual ini. Nah, selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode dan rancangan penelitian. Metode penelitian saya yaitu metode penelitian eksperimen dengan jenis penelitian through experimental design atau penelitian eksperimen murni. Rancangan penelitian saya menggunakan rancangan penelitian through experimental design yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test only control design. Nah, seperti inilah gambar rancangannya. R itu merupakan pemilihan sampel secara random dari 2 kelas tadi kan. Selanjutnya, X ini kita merupakan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan masing-masing kelas yang telah kita pilih sampel secara random tadi, kita lihat hasil post-testnya, yaitu hasil post-test dari kelompok eksperimen yang dilamakan dengan O2 dan hasil post-test dari kelompok kontrol dilamakan dengan O4. Nah, untuk populasi, yaitu seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 29 Padang, sedangkan untuk sampel dibutuhkan 2 kelas sebagai sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dalam penelitian ini, sampel itu pengambilannya dilakukan secara acak atau random, yaitu dari kelas 7 yang ada, yaitu dengan menggunakan undian. Variabel penelitian, variabel bebasnya pada kelas eksperimen yaitu model pembelajaran discovery learning, sedangkan untuk kelas kontrol, variabel bebasnya adalah model pembelajaran langsung. Sedangkan untuk variabel terikat pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Nah, untuk jenis dan sumber data terbagi atas 2. Data primer berupa hasil tes akhir yang disusun berdasarkan indikator kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dari kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diperoleh setelah perlakuan diberikan. Sedangkan untuk data sekunder itu adalah jumlah siswa dan nilai ujian akhir matematika siswa semester genap kelas 7 SMP Negeri 29 Padang tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk sumbernya sendiri pada data primer itu sumbernya adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Sedangkan untuk data sekunder, sumber kita peroleh dari guru mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas 7 SMP Negeri 29 Padang tahun pelajaran 2020-2021. Untuk prosedur penelitian sendiri sebagai berikut. Pertama kan peneliti mulai mengumpulkan data tuh dengan mewawancara dan mengamati nilai UH siswa. Lalu dia mengamati data yang telah terkumpul untuk mengambil suatu permasalahan. Lalu guru tersebut melakukan observasi, melakukan tes sederhana, lalu dianalisis tersebut, lalu peneliti menentukan sampel dan populasi. Lalu ia menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol secara undi. Lalu ia menerapkan model pembelajaran discovery learning pada kelas eksperimen dan menerapkan model pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Lalu peneliti memberikan tes kemampuan pemahaman konsep pada kedua sampel tersebut, lalu mengolah data dari kedua kelompok. Yang terakhir menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. Nah, untuk instrumen penelitian seperti ini, instrumen yang digunakan adalah menggunakan tes. Untuk kisi-kisi instrumen sebagai berikut. Di sini rumus untuk penskoran dari kisi-kisi instrumen, yaitu skor yang diperoleh siswa bagi skor total dikali 100. Ini kisi-kisi lembar observasi. Nah, sedangkan untuk teknik analisis data itu untuk menguji kebenaran hipotesis dan menjawab rumusan yang telah diajukan, maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yaitu uji T dan pembuktian pengaruh di analisis dengan korelasi. Nah, seperti inilah kurang lebih
teknik analisis data yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.